Oke, kita akan masuk pasal baru, yaitu masih mengenai metode numerik untuk menghampiri nilai integral. Dan kita akan membahas metodenya yang namanya metode trapesium. Nah, intinya kita mau menghitung integral fx dx sepanjang a sampai b, ya, integral tentu. Tapi ininya susah dicari anti turunannya. Jadi mau dihampiri dengan metode numerik. Oke, intinya seperti di metode sebelumnya, metode Riemann kiri, Riemann kanan, Riemann tengah, yaitu interval AB kita bagi atas n bagian. Ujung kirinya A itu X0, X1, X2 sampai Xn sama dengan B. Nah, begitu, jangan ngobrol. Nah, lebarnya sama lebar, jadi lebarnya adalah B min A dibagi N. Kita sebut ya H, ya, ini bukan B ya, ini H. Lebarnya H. Kemudian kita perhatikan satu aja partisi yang ke I. Partisi ke I yaitu XI-1, XI ini. XI-1, XI. Nah, nilai integral. Sebentar, saya suka kecepatan. Oh, ya. Nilai integral dari XI-1 sampai XI fx dx itu kita hampiri dengan, jadi integral sepanjang ini aja ya, yang di bawah kurva biru dari XI-1 sampai XI. Itu dihampiri dengan luas trapesium yang dibentuk dari ini. Ujung kirinya ditarik sampai nilai fungsi, ujung kanannya sampai nilai fungsi, dibikin ini garis lurus trapesium yang warnanya apa ini? Nggak tahu warna apa ini. Ya. Nah, luas trapesium yang ini adalah tinggi ujung kirinya ditambah tinggi ujung kanannya, jadi f XI-1 nilai y-nya ditambah nilai fungsi di ujung kanannya dikalikan ini tinggi trapesiumnya adalah H per 2 ya. Oke. Jadilah rumus ini. Ya, delta Li ini yang rumus trapesiumnya. Nah, ini kita lakukan di setiap subinterval sehingga integral AB fx dx sekarang kita pecah-pecah dari X0 sampai X1, X1 sampai X2 dan seterusnya sampai yang terakhir Xn-1 sampai Xn. Setiap bagian ini dihampiri rumus trapesium seperti ini. Jadi yang pertama adalah interval pertama fx0 tambah fx1 dikalikan h per 2. Nanti yang ini fx1 tambah fx2 dikalikan h per 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, h per 2-nya saya keluarkan. Sebentar, ini kita hapus dulu. H per 2-nya dikeluarkan. Ini yang subinterval pertama. Yang ini ya, di hampiran ini. Yang subinterval kedua, oh, H per 2-nya belum dikeluarkan, ditulis satu-satu. Ini. Fx1 tambah Fx2 dan seterusnya. Kemudian H per 2-nya saya keluarkan. Yang ininya kita sederhanakan. Fx0. Ini Fx1 muncul 2 kali yang tengah. Yes, yang Fx2 juga muncul 2 kali ya, karena dipakai subinterval di kiri dan di kanannya. Sehingga koefisiennya menjadi ujung-ujung hanya sekali, yang tengah 2, 2, 2 gitu ya. Udah, ini namanya hampiran metode trapesium untuk nilai ini. Gitu. Kalau lupa ya gampang gitu kan merumuskannya kembali. Gitu ya. Oke. Dan galat metode trapesium adalah sebesar ini, nggak diturunkan tapi akan dipakai. Kembali galatnya ini, galat itu nilai eksak, ini yang nggak diketahui, dikurangi nilai hampiran.
terdapat selisih sebesar ini. Ini nggak bisa dihitung karena ini nilai turunan 2-nya harus dihitung di titik C, di mana C-nya nggak diketahui, hanya tahu di antara AB. Gitu ya. Oke. Nah, ini mudah, tinggal memasukkan rumus yang biru aja. Terapkan metode trapesium, N-nya ditentukan 6 untuk menghampiri ini. Saya buka aja langsung ya, karena ini mudah. Ada yang masih nyala. Saya buka saja. Nah, N-nya katanya 6, Fx-nya ini per X, pakai metode trapesium. Jadi, kita bagi intervalnya, kecepatan ngomongnya. Ini A dan B-nya dulu, N-nya 6, fungsinya ini. Kemudian H-nya adalah ujung kanan dikurangi ujung kiri dibagi jumlah subinterval. Jadi kita punya di sini intervalnya dari 1, ini X0 ya, sampai 6, itu Xn. Jangan Xn. Salah, 0 sampai berapa? Hah? Sampai 5. Sampai berapa ini kanannya? 2. Ini 1 itu ya. 2 itu X6. Bukan angka 6 tapi X6. Dibagi 6 bagian. Jadi gimana? Dibagi 3 dulu, dibagi 2 lagi. Itu ya 6 bagian. X1, X2, X3, X4, X5. Lebarnya berapa tadi? 1/6. 2 kurang 1/6. Oke. Nah, tinggal ngitung ini aja kita. Hampirannya. Maka hampirannya adalah, ya ini tadi kalau mau ditulis ini 1, ini 1/6, 1 2/6, 1 3/6 dan seterusnya. Maka integral ini dihampiri dengan rumus trapesium. Nah, kalau belajarnya dadak-dadakan lupa rumusnya juga. H/2 kali nilai-nilai fungsi di titik simpulnya itu yang tengah dikali 2 ya. Ini H-nya ini per 2 Fx0, 2 Fx1, Fx2, Fx5, Fx6, ujung-ujung koefisiennya cuma 1. Dah, ini tinggal ngitung aja ya. Gampang ngitungnya. Galatnya. Tentukan batas galatnya. Nah, seperti tadi saya katakan, galatnya itu nggak bisa kita hitung. Oke, yang susah itu bagian ini. Kita lihat lagi rumusnya. Rumusnya galat tuh ini. Kita nggak bisa ngitung ini karena C-nya nggak diketahui. Tetapi kita bisa menghitung batas atasnya. Maksudnya apa batas atas? Batas atas itu artinya si EN ini bisa kita hitung, nggak akan lebih dari sekian gitu. Ini angka nanti. Berapa galatnya nggak tahu, tapi kita bisa membatasi, bisa menghitung. Galat ini nggak akan lebih dari sekian. Dan di kehidupan sehari-hari pentingnya itu. Kembali kayak yang kemarin bikin jalan 10 km. Pokoknya nanti dijamin batas galatnya nggak akan lebih dari 5 meter misalkan gitu. Ya. Nah, ini yang dimaksud batas atas dari galatnya. Kita akan mencari berapa ini untuk jaminan gitu ya. Jadi kalau orang farmasi bikin obat. Obat ini untuk ayam gitu ya. Dari 1000 ayam paling yang mati 5 ayam gitu. Keberhasilannya tinggi. Bagus gitu ya.
dijamin penyimpangannya. Kalau dibikin obat buat manusia, dari 1000 manusia yang mati 50. Bagus juga ya, mengurangi jumlah penduduk. Iya. Ya, pokoknya Galat tuh itu membatasi berapa sih penyimpangannya. Jadi yang biasa dihitung mutlaknya. Selalu ngitungnya mutlaknya karena kelebihan atau kekurangan nggak apa-apa, asal jangan gede-gede. Ini pengennya kecil ya. Pengennya sih kalau bisa 0 ya, Galatnya 0, dapat hampirannya eksaknya. Tapi nggak mungkin nanti dapat 0. Tapi pengennya ini batasannya sekecil mungkin. Nah, gimana cara ngitungnya? Kita jalankan rumus Galatnya. Sebentar. Saya akan lanjut manual aja ya. Karena itu susah. Ini saya crop dulu. Saya lanjutkan manual. Di sini. Kalau Ciluk Batu udah keluar dan bingung itu dari mana itu ya. Nah, kita lanjutkan manual. Pertama-tama kita masukkan rumus Galatnya. Rumus Galatnya, oh ya, rumus Galatnya nggak usah dihafalkan. Kalau keluar di ujian akan saya berikan. Ya, rekam biarin aja. Lagi. Oke, karena lupa dan nggak usah dihafalkan, kita crop dulu. Crop dari sini. Saya sini supaya saya ngitungnya nggak usah bolak-balik karena lupa gitu ya. Ini rumus Galatnya, tempel dulu. Nah, kita hitung sekarang. Yang dihitung mutlaknya ya. Kita mau ngapain? Menentukan batas Galatnya. Si EN ini kecil dari berapa itu? Itu yang mau dicari ya. Kecil dari berapa ini mau dicari nih. Oke. Pertama kita hitung dulu EN-nya. Yang bisa dihitung sama dengan min B kurang A berarti berapa? 2 kurangi 1 itu ya, dibagi 12 kali 6 kuadrat. Iya, 12N kuadrat ini. N-nya kan 6 kali turunan 2 di titik C. Koma C-nya di antara A dan B nggak diketahui. Saya hitung dulu turunan 2-nya. Hah? Oh, pangkat 3. Nah, ini kok jadi R sih? Hah? 12. Kok jadi R? 12 kali. Oke. Saya hitung dulu turunannya. F aksen X apa? X pangkat min 1 jadi min 1 per X pangkat min 2 ya. Kuadrat. Turunan 2-nya X pangkat min 2 jadi kali min 2. Ada min lagi jadi 2. 1 per X pangkat 3 gitu ya. Oke. Kemudian turunan 2 di titik C, ini kan turunan 2 di titik X ya. Ini semua di titik X. Di titik C ya 2 kali 1 per C pangkat 3. Oke. Jadi saya punya Galatnya E6 ya. N-nya 6 kan. Jadi saya namakan E6 sama dengan, ini harusnya E6 ya. 2 dikurangi 1 pangkat 3 ya 1 aja ya. Minusnya saya hilangin aja karena mutlak. 12 kali 6 kuadrat dikali 2 kali 1 per C pangkat 3 gitu. C di antara A dan B nggak usah ditulis lagi sebenarnya kalau udah ditulis di atas. Nah, apa? Soalnya ini. Ini Galatnya. Galatnya. Batasnya berapa sih Galat ini? Kecil dari berapa gitu? Nah,
Ini saya sederhanakan dulu jadi apa? 2/12/6 ya. Gitu? Kali 1/C⁻3. Nah, ini saya pengennya lebih kecil dari sebuah bilangan nih. Itu batas galat tuh. Nah, tapi saya belum dapat. Saya ginikan dulu. 1/6⁻3. Ini kalau sorry. Ini tulis aja A-nya 1, B-nya 2 ya. Nah, 1, ini 2. Nah, kalau C di antara 1 dan 2, ini 1 dan 2, 1/C⁻3 kecil dari berapa ya? Hah? Kecil dari 2. Hah? Masa? Hah? Kecil dari 1/8 tuh 1. Kalau ini pengen nyari, berarti kita kan nyari kalau ini yang lebih gede dari dia kan? Ini akan gede kalau bawahnya kecil kan? Jadi kecil dari 1, betul? Kecil dari 4 boleh nggak? Betul kan? Yang paling membatasi. Nah, ini kali 1/C⁻3 kecil dari 1/6⁻3 kali 4. Betul kan? Nggak mau 4 boleh. 444 gitu boleh ya. 4 itu kalau yang di sini C-nya itu harus di antara 1 dan 2. Kalau batasnya C-nya boleh nggak harus di antara 1 2. Ini batasnya pilih aja mana, bahwa C yang manapun pasti ini kecil dari ini. Benar kan? Nggak mau yang itu. Aduh 4. Takut nanti mati. 1000 aja boleh kan? 1/C⁻3 lebih kecil dari 1000. Betul? Jadi saya punya E6 kecil dari 1000/6⁻3. Inilah batas galatnya. Tapi kalau bikin gini, nanti kalian udah kerja, dipecat. Kenapa? Galatnya gede-gede amat katanya. Galatnya gede. Apalagi kalian ini 1000/5 itu ya. 1000/5. Dipecat. Nanti gitu. Nanti kalian jadi insinyur sipil bikin jalan 10 km, galatnya 9,5 km gitu. Ya dipecat lah gitu ya. Batas galatnya terlalu gede. Jadi kita cari ini yang sekecil mungkin tapi membatasi dia. Ini pengennya cari angka kalau bisa ya. Kalau nggak bisa sekecil mungkin ya cari yang cukup kecil. Ini cari yang sekecil mungkin tapi membatasi ini. Artinya nggak boleh lebih kecil dari dia. Jadi berapa? Paling gede berapa? 1/C⁻3. Paling enggak. Kalau C-nya di antara ini. Ya cari aja ini paling gede berapa? 1. Bawahnya paling kecil ya. Jadi ini saya ganti sekarang. Nggak mau. Ini ganti aja dengan 1. Ini dengan 1. Kan dapat galatnya kecil tuh. Batas galatnya. Ini mah pegawai teladan. Kasih bonus. Kasih emas antam. 2 gram. Oke? Bisa dihayati? Oke, jadi ini soal ini di menghitung hampiran dan menghitung batas galatnya. Nah, nanti tipe yang kedua, kita lihat nanti yang kedua lah ya. Saya bahas di metode yang berikutnya, metode Simpson. Simpson ini, bukan Samson. Kalau Samson itu yang manusia yang kalau rambutnya panjang, dia kuat gitu ya.
Kalau ini Simpson itu kalau pendek kayak saya jadi jagoan. Makanya digundul aja. Tadi itu dapat yang 0, Ampun. Enggak. Oke, metode berikutnya namanya metode Simpson. Tapi di sini bukan tapi, masalahnya sama ya, menghitung integral A sampai B fx dx. Nah, kemudian subintervalnya dibagi n bagian. Dan n-nya harus genap. Ini. Kenapa harus genap? Nanti tahu berikutnya, setelah tahu berikutnya. N-nya harus genap. Jadi kalau terapkan metode Simpson dengan N7, ya salah soal. Harus genap. Bukan genep ya. Kalau genep juga genap. Genep itu 6. Bahasa Sunda 6. Genep. Tapi ini harus genap. Oke. Nah, coba kita perhatikan dua interval ke XI sama XI plus 1. Interval ke ke I dan I plus 1. Yang ke I itu adalah XI min 1 XI. Yang ke I plus 1 itu XI, XI plus 1. Lebarnya H ya. Nah, kemudian dari 3 titik simpul ini dihitung ke grafik fungsinya. Grafiknya yang biru ya, fungsinya yang biru. Yang merah itu nanti hampirannya. Yang biru itu ini juga ke yang biru. Jadi kita dapat 3 titik di sini ya, saya tebalin nih. Nah, melalui 3 titik itu dibikin sebuah parabola fungsi kuadrat. Nah, parabolanya mana? Ini yang merah ini nih. Itu parabolanya. Sekarang percaya aja melalui 3 titik yang gak segaris, pasti bisa dibuat sebuah parabola tunggal. Bagaimana kalau titiknya ternyata segaris? Biarin aja, jadinya nanti garis lurus. Gak apa-apa. Bahkan kalau segaris, fungsinya fungsi konstan, jadi garis lurus yang fungsinya konstan aja. Bukan parabola itu ya. Jadi nanti waktu membuat parabola bisa-bisa ketemu, kok persamaannya garis lurus? Atau persamaannya konstan, bisa aja, nggak apa-apa. Oke, dibikin parabola. Nah, integral dari XI min 1 sampai XI plus 1 fx dx dihampiri dengan luas di bawah parabola yang merah ini. Dan percaya aja ya, ini nggak ditubelin. Kalau trapesium kan gampang kelihatannya. Kalau ini harus dihitung agak panjang. Percaya aja hasilnya adalah H/3 fx I min 1 ditambah 4 fxi ditambah fxi plus 1. Nah, ini diterima dengan hati senang gitu ya. Kalau menurunkan bisa-bisa sejam nih. Di tingkat 3 biasanya suruh menurunkan. Dan itu juga banyak yang nggak bisa di matematik. Oke. Paham ya? Nah, di setiap 2 subinterval kita lakukan rumus gini. Jadi X0 sampai X2 rumusnya gini. Fx0, 4Fx1 tambah Fx2. 2 interval berikutnya integralnya yang biru dihampiri oleh dibikin parabola merah, hampiri integralnya. Jadilah ini. Ini yang saya tadi rumusnya ya, untuk yang interval ke I sampai ke I plus 1. Jadi jelas harus genap karena setiap 2 subinterval dapat 1 rumus gini. 2 subinterval 1 rumus gitu ya. Jadi harus genap. Oke? Nah, semuanya ya kita jumlahkan yang kayak gini di setiap
2 subinterval. Jadilah ini. Dari mana ini? Coba kita hitung, bener nggak? Integral AB fx dx dihampiri dengan yang 2 subinterval pertama. H/3 fx0, saya singkat gini aja ya, fx0 tambah 4 fx1 ditambah fx2. Subinterval kedua H/3 f apa? Ujungnya 2 fx2 tambah 4 fx3 ditambah fx4. Ditambah interval yang subinterval ketiga apa ini? F berapa? 4 F5 ditambah F6. Terus ditambah yang terakhir H/3 kali apa? Hah? Xn min 2 ya. Fxn min 1 4 ditambah Fxn. Gitu. Nah, kita lihat ini. Yang indeks ganjil 4 terus ya yang indeksnya ganjil. Fx1, Fx3. Yang genap yang di tengah Fx2, ini Fx2 karena sambungan ke sebelahnya. Ini Fx4, Fx4. Jadi yang genap muncul 2 kali. H/3-nya mau saya keluarkan, maka ujung-ujung muncul sekali, tengahnya yang ganjil 4. 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Terakhirnya bukan 2. Karena kan N-nya genap, ini kan ganjil indeksnya. Yang ganjil 4. Jadi yang 4 lebih banyak 1. 42, 42, 42, 42, 4. Ya. Nah, ini namanya hampiran Simpson. Oke? Nah, ini dijumlahin. H/3-nya keluarin. F0 sekali. F1 4. F2 ini dan ini jadi 2. Yang ganjil 4 lagi, yang ujungnya 2 lagi. Yang ini 4, yang ini nanti dengan ujung yang ini. 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 4 terakhirnya. 4, 1. Ujung-ujung 1. Ya. Oke? Galatnya ini. Waduh. Gak perlu dihafal ya? Hah? Gak perlu dihafal. Galatnya nggak usah dihafal. X0 ke N-1 ya Pak ya? Hah? Misalnya pergi panjang, kalau misalnya Kita lihat contohnya. Terapkan metode Simpson. Berarti ini harus apa rumusnya ya? Untuk menghampiri ini dengan galat tidak melebihi 0,001. M-nya berapa? Kalau yang tadi kan, yang ini trapesium kan N-nya 6. Yang masukkan ke sini aja kan? Tentukan X0 sampai X6-nya, hitung. Nah, yang sekarang suruh menghampiri ini, N-nya belum tahu. Pakai berapa N-nya? Tapi ketentuan soalnya galatnya nggak boleh lebih dari sekian. Nah, jadi sekarang ditentukan batas galatnya. Kita cari harus pakai N berapa. Berbalik sama yang contoh trapesium. Trapesium itu N-nya diberikan, ngitung hampirannya, kita bisa ngitung batas galatnya. Sekarang N-nya nggak diberikan, tapi batas galatnya ditentukan. Harus pakai N berapa? Paham? Dan biasanya gini yang wajar itu. Kayak tadi bikin jalan 10 km. Bikin jalan 10 km, galatnya nggak boleh lebih dari 3 meter gitu. Gitu ya. Jangan bikin sembarangan, dihitung galatnya sekian gitu. Enggak. Yang memberi project
bikin jalan 10 kilo, saya nggak mau tahu galatnya pokoknya nggak boleh lebih dari 5 meter. Gitu. Ya, ini juga sama. Menghitung integral ini, galatnya nggak boleh lebih dari ini. Harus pakai N berapa? Ya kita hitung. Oke, saya agak panjang, saya buka aja ya. Habis ada turunan 4. Nah, balik A-nya 1, B-nya 2, Fx-nya ini, batas galatnya ini ya. Nah, untuk menentukan N-nya, kita harus pakai rumus galatnya. Ini. Gitu ya. Jadi, B min A gampang ya. B min A gampang. 2 min 1 pangkat 5. N belum tahu. Biarin aja N. Turunan 4. Oh, saya hitung dulu turunan 4-nya ini. Turunan 4. Oh, turunan 4-nya cepat dia ngitungnya. Gitu ya. Ya bisa lah ya. Kan 1/x tadi udah turunan 2-nya udah di trapesium tadi. Tinggal turunan 3, turunan 4. Nah, masukkan ke rumus galat. Galat adalah B min A pangkat 5 dibagi ini kali turunan 4 di titik C. Jangan X ini ya. Di titik C. Karena ini rumus galatnya. Ini, di titik C. Kembali C-nya nggak tahu, hanya tahu di antara AB. C-nya di antara AB. Saya tulis AB-nya ini, 1, 2. Nah, paham? Nah, kita mau nyari apa ini? Nyari N ya. Supaya galatnya. Jadi, saya mau dicari N SPY, bukan SBY ya. SPY. Supaya apa? Si galat ini nggak tahu N-nya, belum tahu nih, mau dicari N lebih kecil sama dengan 0,0001 gitu kan? Dicari N supaya N-nya saya tulis min 2 min 1 pangkat 5 dibagi 180 N pangkat 4 dikali 24 per C pangkat 5 kecil 0,0001 gitu kan? Berapa N-nya? Ya nggak akan bisa karena C-nya nggak tahu, N-nya nggak tahu. Ada dua parameter nggak diketahui. Soal persaksamaannya cuma 1. Nggak bisa. Nggak akan bisa nyari N-nya. N nggak tahu, C nggak tahu, hanya ada 1 pertaksamaan, nggak akan bisa. Gimana supaya bisa? Kita hilangkan C-nya. Tapi jangan dihilangkannya seenaknya gitu ya. Ah, saya hilangkan aja C-nya. Salah nulis gitu ya. Nah, kalau dari situ kan N-nya bisa langsung ketemu. Tapi dikasih nilai 0 itu. Enak aja ngarang soal. Oke. Jadi gimana? Ini jadi warnanya nggak bisa diambil lagi sekarang. Hah? Oh, bisa. Kita hilangkan C-nya ya. Paham kenapa? Jangan dihilangkan M-nya. M-nya kan mau dicari. Karena C-nya nggak bisa diprediksi. Ya dicari batas atasnya. Oke, saya lanjut sini. Sederhanakan dulu. Minusnya kemana? Terbang, karena harga mutlak kan nggak pengaruh. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat ini kecil. Cari batas atasnya lagi untuk menghilangkan C. Ini 15, N belum tahu, biarin aja. Nah, C di antara ini, maka 1 per C pangkat 5 kecil dari berapa ya? Hah? 1. 4 boleh? Boleh 4 ya. Tapi yang paling mepet 1 ya. Kalau kurang dari 1 nggak benar.
Nah, tadi yang ngintip ini kalian ya. Ini kan kali 1. Mutlaknya saya hilangkan karena ini udah positif, positif, positif. Ini C-nya juga positif, jadi nggak perlu mutlaknya. Nah, ini sebenarnya kali 1 gitu ya. Karena kalau melihat sekarang, karena 1/C pangkat 5 untuk C-nya di antara ini itu akan lebih kecil dari 1 gitu ya. Bingung lagi nggak? Aman. Yang nggak aman tuh saat ujian ya. Oke. Nah, sekarang yang saya bikin lebih kecil dari ini adalah yang ininya. Kalau si ini dibuat lebih kecil dari ini, otomatis yang ini lebih kecil lagi kan? Nah, jadi saya pilih ini. Kita cari N supaya ini kecil dari ini. Rada susah ini ya. Masalahnya. Mikirnya. Tapi nanti pola pikirnya gini terus. Cuma ganti-ganti ininya aja. Oke. Kalau dihitung pakai kalkulator lah. Atau pakai tabel. N-nya harus lebih besar dari sekian. Ya. Pilih N-nya 100 boleh? 2/15 kali 100 kuadrat. Pasti ya kecil dari ini ya. Jadi di ujian boleh pilih N 100 gitu. Boleh. Tapi kan nanti kita harus menghampiri trapesiumnya. Baik, kalau pilih N 100 ini mau ngitung sepanjang ujian 2 jam. Ini kan jadi 100 suku nih. Jadi kalau bisa dapetin N-nya jangan gede-gede ya. Supaya nanti ngitung hampirannya. Kan ditanya hampirannya. Gitu ya. Oke, jadi pilih N-nya berapa? 8. Hah? Harus genap kan, Pak? Hah? Harus genap. 8. 8. Ya nggak boleh 7 ya. Harus genap, ingat kalau Simpson. Nah, pilih N-nya 8. 10 boleh. 12 boleh. 1000 boleh. Kalau misalkan lagi ujian, aduh soal lain saya emang nggak bisa, yang ini aja bisanya, udah pilih aja 1000 ngitung. 1000 suku ya. 10 boleh. 6 ya nggak boleh ya. Nah selanjutnya sih tinggal ngitung ini aja, gampang kalau ngitung hampirannya. Oke, ngitung hampirannya. H-nya B kurang A per N. Kemudian jadi interval apa? 1 sampai 2 dibagi 8 bagian. Bagi 2, bagi 4, bagi 8. H-nya 1/8. Ya tinggal hitunglah X0 sampai Xn-nya. Kalau di ujian nggak harus ditulis gini. Digambar, dikasih aja ini. Ini 1 ya. Ini 1/8 gitu. Udah boleh lah. Ya. Kasih label nih X0, X1, titik-titik, Xn gitu ya. X8 sorry. Jadi nggak harus tulis printnya. Nggak harus tulis kayak gini. Boleh digambar gini. Lebih cepat kan? Iya. Udah tinggal hitung aja masuk metode Simpson. H/3. Nilai fungsi di ujung-ujung itu sekali. Yang tengah itu 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Nah. Paham? Lanjut lagi. Gini. Berakhirlah bab ini ya. Kenapa gambar tangan, Pak? Hah? Ini gambar ini tuh mengenai pembuluh darah. Dulu di matematik B diberikan, sekarang matematik B mulai tahun ini nggak ada. Yang ngitung flux kalian belum tahu, nanti di sipil, yang sipil pasti tahu flux.
Tadi yang rumus cepat efeksi gimana?